Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Khairullah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia atau bisa disebut HAM. Pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu hak dan asasi. Pengertian dari hak sendiri yaitu diartikan sebagai milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki manusia untuk memperoleh sesuatu dan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian dari asasi yaitu dapat diartikan sebagai dasar atau pokok. Jadi, pengertian dari hak asasi manusia yaitu dapat diartikan hak atau kewenangan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, bahkan dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah HAM dunia. Pada tahun 1215 ditemukan Magna Carta, kemudian dilanjutkan pada tahun 1679 oleh Habeas Corpus Act. Lalu pada tahun 1689 ditemukanlah Bill of Rights. Kemudian pada tahun 1789 muncullah Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Kemudian pada tahun 1791 ditemukanlah Virginia Bill of Rights. Dan yang terakhir pada tahun 1948 ditemukan Universal Declaration of Human Rights. Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta atau Latin untuk piagam besar adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak raja. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke perbuatan hukum konstitusional. Yang kedua yaitu Habeas Corpus. Dalam Habeas Corpus yaitu jaminan kebebasan warga negara dan mencegah pemenjaraan sewenang-wenang terhadap rakyat. Kemudian Bill of Rights. Deklarasi hak-hak atau Bill of Rights adalah nama untuk 10 amandemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen ini disebut untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Deklarasi hak-hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintahan di bidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Yang keempat yaitu Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yang berisi pernyataan hak asasi manusia hasil dari revolusi Perancis. Kemudian Virginia Bill of Rights, yang isinya amandemen 1 Konstitusi Amerika yang menegaskan hak asasi warga negara. Dan yang terakhir yaitu Universal Declaration of Human Rights, pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights dalam bahasa Inggris, atau dapat disingkat UDHR, adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang. Pengelompokan HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan sebagainya. Kemudian hak asasi ekonomi atau property rights, hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual dan memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau rights of legal equality, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, yaitu hak untuk memiliki pendidikan, mengembangkan kesenian atau kebudayaan, serta hak untuk mendapat kehidupan yang layak. Ciri-ciri HAM. Hak asasi manusia bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokok HAM yang paling utama. Artinya, hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki otomatis sejak lahir.
Hak asasi manusia bersifat universal. Ciri-ciri hak asasi manusia berikutnya adalah universal. Hak asasi manusia bersifat universal dan menjangkau semua orang. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia, dan golongan. Kemudian, hak asasi manusia tetap atau tidak dapat dicabut. Ciri pokok hakikat hak asasi manusia selanjutnya adalah tetap. Hak asasi manusia dari seseorang sifatnya adalah tetap atau tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal. Kemudian, hak asasi manusia utuh atau tidak dapat dibagi. Selain tetap atau tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, dan hak politik, dan hak-hak lainnya. Pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Arti hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang memiliki kesetaraan yang sama dengan yang lainnya. Namun begitu, ada beberapa pelanggaran atau penyimpangan dalam hak asasi manusia. Pelanggaran atau penyimpangan tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pelanggaran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal atau genocide. Yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan atau arbitrary atau extrajudicial killing. Yang ketiga yaitu penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Yang keempat yaitu penghilangan orang secara paksa atau tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya. Kemudian yang kelima yaitu perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, yaitu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan manusia berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, dan golongan. Dalam upaya penegakan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, tentunya bukanlah hal yang mudah apabila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Tetapi, diperlukan banyak dukungan dari berbagai pihak melalui kerjasama dan bantuan teknis dengan pihak lain yang terkait. Pertama, kerjasama dengan Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia. Komnas HAM dapat dengan leluasa melaksanakan program pelindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Program ini didukung oleh peran aktif pemerintah dalam meratifikasi berbagai instrumen hak asasi internasional. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa tugas pendidikan, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan pengkajian instrumen HAM maupun pelaksanaan program nasional perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah ada di Indonesia merupakan lembaga yang banyak berperan sebagai sarana dan wadah aspirasi rakyat. Lembaga swadaya masyarakat berupa menegakkan misi dan perlindungan HAM bersama-sama dengan Komnas HAM. Lembaga-lembaga inilah yang menjadi tonggak awal perlindungan dan penegakan hak asasi warga negara Indonesia. Segala permasalahan dalam berbagai aspek HAM ditampung sesuai dengan misi dan tujuan lembaga masing-masing. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak lain atau negara lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia memberikan bantuannya dalam berbagai bentuk kerjasama. Bantuan itu melalui badan-badan PBB seperti UNICEF yang tujuannya memberikan perhatian bagi hak perlindungan anak, atau dapat pula mengadakan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam upaya pengatasan kemiskinan pendidikan dan lain-lain. Lembaga Perlindungan HAM. Yang pertama yaitu Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi salah satu lembaga perlindungan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut, yang salah satunya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu menjadi dasar bahwa lembaga ini berperan dalam melindungi HAM. Yang kedua yaitu Komnas HAM atau Komisi Nasional HAM.
salah satu lembaga perlindungan HAM yang dibuat oleh pemerintah yaitu Komnas HAM. Lembaga ini dibentuk dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tujuan pembentukan lembaga ini yaitu untuk meningkatkan serta menjaga terpeliharanya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen dengan berlandaskan hukum perundang-undangan serta nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tujuannya, lembaga ini harus menjalankan fungsi penelitian, pengkajian, pemantauan, penyuluhan, dan mediasi terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Lembaga ini bisa dibilang salah satu garda terdepan dalam penerapan HAM di Indonesia. Tujuan lembaga ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dasar hukum ini merupakan hasil revisi terhadap Kepres sebelumnya. Yang ketiga yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Salah satu objek kekerasan yang paling sering terjadi yaitu perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan mudah untuk dijadikan suatu objek kekerasan. Oleh sebab itu, maka pemerintah akhirnya membuat suatu lembaga yang berguna untuk mencegah hal tersebut. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar hukum dalam pembuatan lembaga ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Lembaga ini berdiri pada tanggal 9 Oktober 1998. Pembentukan lembaga ini membuat para wanita di Indonesia memiliki wadah agar tidak perlu khawatir akan mendapatkan tindakan kekerasan. Tujuan dari lembaga ini dijelaskan lebih lanjut pada Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang tertuang pada pasal 4. Kemudian KPAI atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dasar hukum pembentukan KPAI yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak juga merupakan salah satu korban yang cukup potensial dalam tindakan kekerasan. Mengingat hal tersebut, maka pemerintah menganggap perlu dibuat lembaga khusus yang menangani hal tersebut. Beberapa hak yang harus dilindungi oleh KPAI yaitu hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan hak perlindungan khusus. Semua itu tertuang pada pasal 42 hingga pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta bebas dari berbagai jenis tindak kekerasan. Yang kelima yaitu pengadilan HAM. Seperti yang diketahui, pengadilan berfungsi dalam mengadili suatu perkara hukum. Setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan akan diadili apakah terbukti bersalah atau tidak. Sama dengan fungsi tersebut, pengadilan HAM juga demikian, namun yang membedakan yaitu khusus menangani kasus tindak pidana pelanggaran HAM saja. Lembaga ini dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini berdiri di berbagai kota maupun kabupaten di setiap provinsi di Indonesia. Namun, untuk pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lainnya tidak dapat diselesaikan di dalam lembaga ini. Yang keenam yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Seperti namanya, lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dengan cara rekonsiliasi. Dasar hukum dan pembentukan dari lembaga ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Atas dasar tersebut, komisi ini berhak untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukan tertuang pada pasal 3. Tujuan dari lembaga ini yaitu melakukan penyelesaian terhadap segala pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan pada masa lalu di luar pengadilan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa. Kedua yaitu menyelesaikan kasus dengan cara rekonsiliasi serta persatuan nasional dalam jiwa yang saling mengerti satu sama lainnya. Yang ketujuh yaitu YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lembaga non-pemerintahan yang termasuk sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia yaitu YLBHI. Lembaga ini didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Bentuk dari YLBHI yaitu lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini juga mendapatkan dukungan dari Bapak Gubernur DKI pada saat itu yakni Bapak Ali Sadikin. Fungsi pokok YLBHI yaitu untuk memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang tidak mampu.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar dalam kehidupan sehingga tidak membedakan si kaya dan si miskin. Itulah dasar dari berdirinya LSM YLBHI tersebut. Lembaga ini juga berperan untuk mendukung fungsi dari LBH yang menjamur di DKI Jakarta saat itu. Yang ke-8 yaitu LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Lembaga non-pemerintahan lainnya yang berperan dalam perlindungan HAM yaitu LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Lembaga ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak asasinya. Hal itu karena sifat dari lembaga ini yaitu non-profit, sehingga kamu dapat mendapatkan layanan yang cuma-cuma alias gratis. Tujuan dari lembaga ini yang utama yaitu memberikan advice dan pendampingan kepada warga tidak mampu, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat di luas pengadilan agar tidak terjerat hukum, dan memberikan pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh. Dengan adanya lembaga ini, akan membuat penerapan HAM di Indonesia dapat dilakukan di semua golongan. Yang ke-9 yaitu BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Tujuan dan latar belakang berdirinya lembaga ini sebetulnya hampir sama dengan LBH swasta. Namun, yang membedakannya itu lembaga ini di bawah naungan dari pihak perguruan tinggi. Sifat layanan yang diberikan BKBH ini gratis dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat tidak mampu. Layanan BKBH ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang konsultasi hukum, bidang layanan hukum, bidang kajian dan penelitian, dan bidang advokasi. BKBH ini sangat berguna untuk membuat HAM tidak hanya dapat dinikmati oleh golongan atas saja. Dan yang ke-10 yaitu Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu lembaga yang fokus untuk menangani HAM di Indonesia. Lembaga ini fokus dalam menangani orang yang hilang dan korban dari kekerasan. Lembaga ini vokal dalam memberikan pengetahuan mengenai pentingnya HAM dan beberapa tindakan yang dapat melanggar HAM tersebut. Visi dari lembaga ini menggambarkan bahwa rakyat haruslah terbebas dari segala jenis intimidasi, kekerasan, penindasan, ketakutan dari segala jenis pelanggaran hak asasi atas dasar apapun termasuk gender. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.